Dr. Kiai Haji Faisal Reza Adib, pemangku hajat Ibu Dr. Hajah Lilia Dewianti, SPA, Bunda Haya, Popriyatno, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah seorang ulama mengatakan, iksilu wujuhakum bidumu nadami. Iksilu arba'an bi arba'in. Cucilah 4 perkara dengan 4 perbuatan. Dengan 4 hal. Bersihkan 4 perkara dengan 4 hal. Iksilu wujuhakum bidumu nadami. Bersihkan wajahmu dengan air mata penyesalan. Dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda orang yang beriman itu simahum fi wujuhihim min asari sujud. Terlihat dari wajah mereka tanda-tanda sujud, aura ibadah. Yang sebagian dipahami aura ibadah itu ya dengan jidat yang hitam. Bahkan mereka mematokkan orang yang jidatnya hitam, keimanannya lebih kuat daripada orang yang tidak hitam. Sehingga sujudnya mereka tidak mau di tempat-tempat yang empuk. Harus di tempat yang kasar. Dan posisi sujudnya menumpuk kekuatannya di kepala. Dan ini secara ilmu fikih tidak dibenarkan. Karena sujud itu ya ditumpukan di tangan, kedua tangan dan kepala. Tapi tidak menyalahkan orang yang jidatnya hitam. Kecuali mereka mengatakan menjadikan barometer orang yang jidatnya hitam lebih mulia daripada orang yang tidak jidatnya hitam. Apalagi patokan imam harus jidatnya hitam. Ini yang harus dibantah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud adalah wajah mereka terpancar aura ibadah yang kalau kita memandangnya memberikan ketenangan dan memberikan sugesti untuk beribadah. Seperti kita lihat wajah pengersa Abah. Kita tatap wajah beliau, ada sugesti untuk ibadah. Minimal ada niat lah. Ingin menguatkan zikirnya, ingin mengistiqomahkan sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka yang tidak ada pengaruhnya ya dikhawatirkan tertutup dia punya hati. Jadi wajah itu kan sesuatu yang dipandang. Yang dilihat oleh seseorang wajah. Bahkan seorang yang mohon maaf buang angin ketika dia sudah punya wudhu, yang dibasuh bukan tempat buang anginnya, tapi wajahnya. Yang dibasuh dengan wudhu. Maka iksilu wujuhakum bi dumu'in nadam. Cucilah, bersihkan wajahmu dengan air mata penyesalan. Bukan air mata yang menangisi urusan dunia. Tapi air mata karena takut kepada Allah.
tetesan air mata itulah yang memadamkan api neraka, yang menghilangkan kemurkaan Allah atas dirinya. Bahkan dalam riwayat wa ilam tabku fatabaku. Kalau engkau tidak bisa menangis, paksa untuk menangis. Paksa untuk menangis. Dan tangisannya karena takut kepada Allah. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Di antara ciri orang yang beriman, jika disebut nama Allah, terenyuh hatinya. Melo, kalau bahasa kita sekarang, melo dia punya hati. Yang kedua, iksilu alsinatakum bizikri. Cucilah lidahmu dengan berzikir. Bersihkan lisanmu dengan berzikir. Di antara anggota tubuh zohir, panca indera, kalau di antara anggota tubuh manusia, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kemaluan, yang paling banyak mengerjakan dosa adalah lisan. Ini yang paling banyak. Karena yang paling mudah untuk mengerjakan dosa adalah lisan. Maka keluarlah sebuah perkataan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia ketika dia mampu menjaga lisannya. Dalam riwayat, Abu Bakar As-Siddiq meletakkan batu di bawah lidahnya, sehingga sulit untuk berbicara. Kalau ingin berbicara dan itu penting, diambil batunya. Kalau enggak, ditaruh lagi. Tapi manusia memang tidak bisa menghindari dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Ada aja dosa yang dikerjakan lisan kita. Setiap hari dari pagi sampai malam ada aja. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Maka bersihkan lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Iksilu zunubakum bitaubah. Bersihkan dosa-dosamu dengan taubat. Banyak orang yang suka bertobat adalah orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mohon ampun kepada Allah. Ibarat rumah di pinggir jalan, maka rumah itu tidak akan pernah terhindar dari debu. Meskipun jalanannya disiramin, nanti kering lagi, ada lagi lewat mobil, debunya masuk ke rumah. Inilah ibarat manusia. Yang bagus adalah penghuni rumahnya rajin membersihkan rumahnya. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah jadikan kesulitan, kemudahan, kesempitan, kelapangan, dan diberikan rizki dari sesuatu yang ia tidak sangka-sangka. Kita diajarkan
Sayyidul istighfar, rajanya istighfar, itu kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, iksilu qulubakum bi khasyatillah. Bersihkan, cucilah hatimu dengan takut kepada Allah. Badan ada penyakitnya. Mata ada penyakitnya. Telinga ada penyakitnya. Begitu pula hati ada penyakitnya. Dan penyakit hati ini yang paling bahaya. Toriko, zikir toriko itu adalah memfokuskan tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Al-Imam Ghazali menyatakan zikir jama'i, zikir bersama-sama, itu lebih bagus daripada zikrul infiradi, zikir sendiri. Dengan memberikan sebuah ibarat, azan seorang yang mengumandangkan azan, kalah dasar dengan orang yang beberapa orang yang mengumandangkan azan. Seperti di Cirebon, seperti itu di orang yang menghancurkan batu besar, satu orang kalah dengan beberapa orang yang menghancurkan satu batu yang besar. Jadi zikir itu menghantam dan menghancurkan kekotoran-kotoran dalam hati. Wallahu a'lam bishawab.